Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aisyah Atini Susanto dari jurusan Teknik Fisika Universitas Gadjah Mada. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi kalkulus vektor terkait dengan tugas 1 kalkulus vektor. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dua materi, yaitu persamaan parametrik kurva dan kecepatan dan percepatan sepanjang kurva. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang persamaan parametrik kurva. Apa itu persamaan parametrik? Persamaan parametrik adalah cara menggambarkan kurva secara lebih umum sebagai lintasan dari sebuah partikel yang bergerak, di mana posisinya berubah setiap saat. Sedangkan kurva merupakan kumpulan pasangan titik-titik X dan Y dengan domain X dan kodomain Y. Misalkan, suatu kurva dapat digambarkan dalam bidang X, Y. Jika kurva ini dinyatakan dalam persamaan parameter, maka persamaan parameter tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk X sama dengan Ft dan Y sama dengan Gt. Apabila T terletak dalam selang yang menjadi ujung-ujung kurva, yaitu T sama dengan A dan T sama dengan B, maka T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan B. Kurva yang bergerak dari titik A ke titik B, ketika bergerak, X dan Y juga akan bergerak bersamaan dengan waktu tertentu, yaitu T. Sehingga titik pangkal kurva P adalah XA, YA, dan titik ujung kurva Q adalah XB, YB. Kemudian, terdapat beberapa jenis kurva. Yang pertama ada kurva tidak sederhana dan tidak tertutup. Kurva ini disebut kurva tidak sederhana karena kurva tersebut memotong dirinya sendiri. Dan disebut kurva tidak tertutup karena ujung dari titik P dan Q tidak bertemu. Yang kedua, terdapat kurva tidak sederhana dan tertutup. Kurva ini disebut kurva tidak sederhana karena kurva tersebut memotong dirinya sendiri. Dan disebut kurva tertutup karena ujung-ujung dari P dan Q bertemu. Yang ketiga, ada kurva sederhana dan tidak tertutup. Kurva ini disebut kurva sederhana karena kurva ini tidak memotong dirinya sendiri. Sedangkan disebut tidak tertutup karena titik P dan Q tidak bertemu. Masuki ke dalam bagian turunan vektor. Misalkan, terdapat suatu vektor Ft yang dapat dinyatakan sebagai Ft sama dengan nilai vektor yang dinyatakan komponen X adalah AT dan komponen Y adalah BT. Maka Ft akan memiliki limit di C jika AT dan BT juga memiliki limit di C. Yaitu nilai T akan mendekati C, sehingga berlaku limit T mendekati C dari Ft sama dengan limit T mendekati C pada komponen A ditambah limit T mendekati C dari komponen B. Sehingga kemudian turunan Ft didefinisikan sebagai F aksen T sama dengan turunan dari vektor Ft terhadap waktu sama dengan limit H menuju 0 sama dengan limit H mendekati 0 dari F T plus H min Ft per H. Jika Ft dihasilkan dalam bentuk komponen-komponennya, maka turunan Ft dapat dituliskan kembali sebagai perubahan Ft terhadap T, sehingga dinyatakan sebagai limit H menuju 0 dari Ft plus H min Ft per H. Sehingga Ft merupakan turunan dari masing-masing komponen A dan komponen B. Selanjutnya, kita akan membahas rumus pendiferensialan. Apabila f dan g fungsi bernilai vektor yang dapat didiferensialkan, h suatu fungsi bernilai real yang dapat didiferensialkan, dan c skalar, maka yang pertama, turunan dari penjumlahan fungsi sama dengan penjumlahan dari masing-masing turunan. Yang kedua,
turunan dari sebuah fungsi dikalikan dengan bilangan skalar akan menjadi bilangan skalar dikalikan turunan dari fungsi. Kemudian, yang ketiga, turunan dari suatu fungsi bernilai real dikalikan dengan fungsi bernilai vektor sama dengan HT dikali turunan dari fungsi vektor ditambah turunan dari fungsi real dikali dengan fungsi vektor. Kemudian kita memasuki bab selanjutnya, yaitu kecepatan dan percepatan sepanjang kurva. Apabila terdapat suatu vektor R dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka RT bergerak dalam selang waktu H, maka kedudukan yang baru adalah RT plus H sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Misalkan terdapat suatu vektor RT yang dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka RT bergerak dalam selang waktu H, maka kedudukan yang baru adalah RT plus H, sebagaimana ditunjukkan pada gambar berikut. Kecepatan sesaat untuk RT dapat dinyatakan sebagai berikut. IVT sama dengan lim H mendekati 0, RT plus H min RT per H, yang merupakan turunan dari RT terhadap waktu. Apabila RT sama dengan FTI ditambah GTJ, maka kecepatan sesaat sama dengan turunan dari RT terhadap waktu. Sama dengan turunan dari FT terhadap waktu ditambah turunan dari GT terhadap waktu. Sehingga percepatan RT adalah turunan dari VT terhadap waktu dan turunan kedua dari RT terhadap waktu yang merupakan turunan kedua dari FT terhadap waktu ditambah turunan kedua dari GT terhadap waktu. Selanjutnya kita memasuki pembahasan soal. Kemudian selanjutnya kita masuk ke bagian pembahasan soal. Bentuklah persamaan kurva dengan mengeliminasi parameter T. Dengan diketahui X sama dengan T kuadrat min 5T dan Y sama dengan T min 4. Parameter T dapat dinyatakan sebagai T sama dengan Y plus 4. Kemudian substitusikan pada persamaan dan akan dihasilkan X sama dengan Y plus 4 kuadrat min 5 kali Y plus 4. Sehingga dihasilkan Y kuadrat tambah 8Y tambah 16 dikurangi 5Y min 20. Sehingga didapatkan hasil akhir Y kuadrat tambah 3Y minus 4. Contoh soal selanjutnya adalah bentuklah persamaan kurva yang hanya mengandung variabel X dan Y. Dengan diketahui X sama dengan A cos T, Y sama dengan B sin T, dengan T lebih dari sama dengan A dan kurang dari sama dengan 2pi. Jika X dan Y masing-masing dikuadratkan, maka akan dihasilkan X kuadrat
sama dengan A kuadrat cos kuadrat T. Y kuadrat sama dengan B kuadrat sin kuadrat T. Apabila X kuadrat dan Y kuadrat dijumlahkan, maka akan dihasilkan X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat cos kuadrat T ditambah B kuadrat sin kuadrat T. Dan apabila diubah dalam bentuk lain, maka akan dihasilkan cos kuadrat T sama dengan X kuadrat per A kuadrat dan sin kuadrat T sama dengan Y kuadrat per B kuadrat. Kemudian, penjumlahan dari cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T akan menghasilkan X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat. Hasil tersebut menghasilkan kurva yang berbentuk elips. Contoh soal selanjutnya, diketahui suatu vektor RT sama dengan 2T tambah 3 kuadrat I min E pangkat 2TJ. Tentukan R aksen T dan R aksen T. Jadi untuk menjawab persoalan yang pertama, R aksen T sama dengan turunan dari dr T terhadap T, yaitu 2 dikali 2T tambah 3 dikali 2I minus 2 kali E pangkat 2TJ, yang kemudian menghasilkan 8T ditambah 12I min 2E pangkat 2TJ. Kemudian yang kedua, R aksen T merupakan turunan dari R aksen T terhadap T, yang menghasilkan 8I dikurang 4 dikali E pangkat 2TJ. Kemudian contoh soal selanjutnya adalah jika diketahui Ft sama dengan T kuadrat tambah Ti ditambah E pangkat Tj, tentukan yang pertama F aksen T, kedua F aksen T, dan yang ketiga sudut antara F aksen 0 dan F aksen 0. Untuk menyelesaikan permasalahan yang pertama, kita turunkan Ft terhadap waktu. Yang kemudian didapatkan 2T tambah 1 ditambah 1 dikali E pangkat TJ. Untuk persoalan kedua, F aksen T yang merupakan turunan dari df aksen T terhadap waktu. Didapatkan 2I ditambah E pangkat TJ. Kemudian untuk permasalahan yang ketiga, sudut theta antara F aksen 0 dan F aksen 0 adalah, pertama-tama kita cari dulu F aksen 0, yaitu I tambah J, dan F aksen 0, yaitu 2I ditambah J. Kemudian kita cari sudut antara F aksen 0 dan F aksen 0. Turunan fungsi F pertama di titik 0 dot turunan kedua dari fungsi F di titik 0 per panjang turunan pertama F di titik 0 dot panjang turunan F di titik 0.
Kemudian kita substitusikan angka-angkanya. Sehingga didapatkan 3 per akar 2 kali akar 5, yaitu 3 per akar 10. Sehingga kemudian didapatkan theta dengan nilai 18,43 derajat. Kemudian untuk contoh soal selanjutnya yang kelima, diketahui sebuah titik P bergerak menyusuri lingkaran dengan pusat 0,0 dan radius R. Titik P bergerak dengan kecepatan sudut omega dan kedudukan awal R,0. Tentukan kecepatan dan percepatan titik P. Jadi vektor posisi untuk titik P dapat dinyatakan sebagai RT sama dengan XT I ditambah YTJ. Untuk lingkaran dengan jari-jari R, maka diperoleh X sama dengan R cos theta dan Y sama dengan R sin theta. Jika kecepatan sudut omega, maka theta sama dengan omega kali T. Dan X sama dengan jika kecepatan sudut omega, maka theta sama dengan omega kali T. Sehingga diperoleh X sama dengan R dikali cos omega dikali T dan Y sama dengan R sin omega T. Persamaan vektor posisi kemudian akan menjadi R cos omega TI ditambah R sin omega TJ. Kemudian diperoleh kecepatan dari titik P adalah Vt yang merupakan turunan dari RT terhadap T sama dengan min omega R sin omega TI ditambah omega R cos omega TJ. Kemudian percepatan dari titik P adalah turunan dari kecepatan terhadap waktu yang dihasilkan min omega kuadrat R cos omega T min omega kuadrat R sin omega T J. Kemudian dapat disederhanakan kembali menjadi min omega kuadrat R cos omega TI ditambah R sin omega TJ. Kemudian dapat diubah menjadi min omega kuadrat RT. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.